Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Mariama, NIM 2006311001004. Saya di sini akan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran, di mana untuk tugasnya di sini yang pertama kalian itu disuruh silahkan cari sebuah metode pembelajaran yang menurut Anda merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini, berdasarkan jurnal atau buku, sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Yang kedua itu, buatlah sebuah video pembelajaran yang menjelaskan mengenai alasan memilih metode pembelajaran tersebut, ada pengertian, terus langkah-langkah, evaluasi, serta hal yang berkaitan mengenai metode pembelajaran tersebut. Beserta jelaskan mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Terus video ini berdurasi 10 menit lalu diupload di YouTube. Nah, untuk di sini saya sudah mengambil metode pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang pertama itu alasan saya mengambil metode berbasis teknologi ini karena era revolusi industri 4.0 merupakan era di mana hampir semua dikendalikan oleh teknologi termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi di zaman sekarang ini rata-rata ketika melakukan ketika ketika mau mengajar itu sistemnya pakai teknologi. Dampak dari era revolusi industri 4.0 dalam dunia pendidikan adalah terbukti semakin banyak media pembelajaran berbasis teknologi yang memudahkan pengajar menyampaikan materi bahkan tidak harus dengan tatap muka. Jadi adanya pembelajaran berbasis teknologi ini nggak perlu seorang guru atau pengajar itu harus tatap muka. Biasanya kan kalau dulu itu kalau mengajar itu harus ada di kelas, harus menjelaskan sesuai face to face. Tapi dengan adanya teknologi sekarang itu kita bisa melalui hanya berbasis teknologi seperti kayak medianya itu pakai Google Meet. Nah, di Google Meet ini nggak harus tatap muka, jadi cukup mempunyai aplikasinya kalian itu bisa mengajar sesuai dengan era revolusi industri 4.0 ini. Terus, media pembelajaran berbasis teknologi ini memudahkan proses pembelajaran dari segi efektivitas dan efisiensi. Ada beberapa media pembelajaran berbasis teknologi yang saat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Media tersebut antara lain ada media audio, media visual, dan media audio visual. Media pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan dalam semua materi yang ada. Selain itu, dapat diimplementasikan di dalam semua jenjang pendidikan. Tentunya pengajar dituntut untuk terus berinovasi dengan media pembelajaran yang akan digunakan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya media pembelajaran berbasis teknologi. Selain dapat menarik minat belajar peserta didik, juga dapat meningkatkan hasil prestasi belajar. Oleh karena media pembelajaran berbasis teknologi sangat diharapkan untuk dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Nah, kesimpulan alasan saya mengambil metode berbasis teknologi ini karena itu memudahkan bagi pengajar ketika kita ada kesulitan untuk mengajar tatap muka. Nah, kita bisa pakai sistem berbasis teknologi ini. Dan juga pembelajarannya itu cukup efisien dan efektivitas. Serta bisa membuat peserta didik meningkatkan hasil prestasi belajar. Jadi gak monoton hanya belajar di kelas aja. Bisa memudahkan seorang pengajar. Oke, selanjutnya itu pengertian dari metode berbasis teknologi ini. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dan peserta didik dengan sumber belajar. Interaksi yang dilakukan dapat dilakukan dengan tatap muka atau jarak jauh. Seperti yang dijelaskan tadi, memakai berbasis teknologi ini bukan hanya bisa dipakai secara tatap muka, tapi secara jarak jauh kita tetap bisa belajar. Kurangnya sumber informasi belajar dapat menghambat tercapainya tujuan proses pembelajaran.
Untuk ini diperlukan strategi dalam proses pembelajaran diantaranya dengan memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam menyampaikannya. Jadi teknologi ini kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dalam alat bantu untuk kita mengajar. Dan juga banyak cara yang dilakukan pengajar dalam menyampaikan materi melalui media pembelajaran. Terlebih lagi media pembelajaran inovatif supaya pembelajaran yang terjadi tidak membosankan, tetapi materi dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Semakin luasnya kemajuan di bidang teknologi, maka pengajar dituntut untuk mengembangkan berbagai macam media pembelajaran. Salah satunya adalah perkembangan teknologi komputer dan gawai. Perkembangan teknologi komputer dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan media pembelajaran. Sedangkan gawai dapat digunakan untuk membantu dalam penerapan dari media pembelajaran tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, serta hampir setiap siswa memiliki gawai terutama gawai berbasis Android, perlu diterapkan media pembelajaran berupa aplikasi Android untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Jadi sekarang itu kebanyakan anak-anak atau peserta didik itu belajarnya sudah pakai aplikasi Android. Jadi bila seorang guru tidak bisa mengajar sesuai secara tatap muka, guru tersebut bisa mengajar melalui berbasis teknologi ini dengan ya itu tadi salah satu contohnya kayak menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Jadi peserta didik itu cukup punya aplikasi Android untuk bisa memakai aplikasi untuk bisa belajar di Google Meet tersebut atau Zoom. Atau juga bisa kalau seumpama gurunya itu tidak bisa mengajar melalui Google Meet atau tatap muka, guru tersebut bisa mengumpulkan atau membagi materinya itu melalui aplikasi HP atau Android. Biar si peserta didik cukup bisa membaca melalui yang dibagikan oleh guru tadi. Oke, untuk selanjutnya itu ada langkah-langkah metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, langkah-langkahnya itu ada identifikasi tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini ingin dicapai dengan menggunakan teknologi. Misalnya, Anda ingin meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan kolaborasi, atau kreativitas siswa. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda dapat memilih teknologi yang paling relevan dan efektif. Yang kedua itu pilih alat atau aplikasi yang tepat. Tinjau berbagai alat dan aplikasi teknologi yang tersedia seperti perangkat lunak pembelajaran, platform pembelajaran daring, aplikasi seluler, atau perangkat keras. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang terakhir itu ada persiapan sumber daya dan materi. Oh, yang ketiga, bukan yang terakhir. Soalnya di sini ada banyak. Yang ketiga itu persiapkan sumber daya dan materi pembelajaran. Kumpulkan atau buat materi pembelajaran yang akan digunakan dalam metode berbasis teknologi. Anda dapat memberi sumber daya daring, membuat video pembelajaran, atau mengembangkan interaktif multimedia yang mendukung materi pembelajaran. Pastikan sumber daya ini sesuai dengan kurikulum dan konten pembelajaran yang ingin Anda sampaikan. Nah, seperti halnya yang disampaikan saya tadi, apabila guru tersebut tidak bisa mengajar sesuai tatap muka atau daring, guru tersebut bisa membagikan pembelajaran melalui video pembelajaran atau mengembangkan interaktif multimedia yang mendukung materi pembelajaran. Intinya sesuai dengan kurikulum yang ada.
Terus langkah-langkah yang keempat itu berikan pelatihan dan dukungan. Pastikan bahwa guru dan siswa memiliki pelatihan yang cukup dalam menggunakan teknologi yang akan digunakan. Selain itu, berikan dukungan dan bimbingan kepada mereka agar dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi tersebut. Ini juga penting untuk meminimalkan rasa takut atau kecemasan terkait pengguna teknologi baru. Selanjutnya, untuk langkah yang kelima itu implementasikan pembelajaran berbasis teknologi. Terapkan metode berbasis teknologi dalam pembelajaran sehari-hari. Bimbing siswa dalam mengembangkan teknologi. Dorong interaksi dan kolaborasi melalui platform atau alat yang dipilih. Dan fasilitasi kegiatan yang melibatkan teknologi seperti diskusi daring, tugas online, atau simulasi interaktif. Yang keenam itu monitor dan evaluasi. Pantau dan evaluasi penggunaan metode berbasis teknologi. Amati apakah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, apakah mereka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, dan apakah teknologi yang digunakan efektif. Dapatkan umpan balik dari siswa dan gunakan informasi ini untuk terus memperbaiki dan mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Terus yang terakhir, tingkatkan kesempatan dan akses. Pastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap teknologi. Usahakan untuk menyediakan akses internet yang stabil dan perangkat yang diperlukan bagi siswa yang tidak mampu memilikinya. Dengan demikian, Anda dapat memastikan bahwa metode pembelajaran berbasis teknologi dapat memberikan manfaat kepada semua siswa. Jadi, kalau seorang guru itu ingin mengajar melalui daring, contohnya kayak pakai aplikasi Google Meet yang tadi. Nah, pastikan itu siswanya itu tidak mengalami kesulitan dalam hal contohnya internet. Pastikan semuanya itu aman. Biar nanti ketika ketika pembelajaran itu dimulai tidak ada alasan siswa itu kesulitan internet atau tidak ada kuota. Intinya semuanya pastikan aman gitu. Nah, di sini yang terakhir ada inovasi metode pembelajaran berbasis teknologi. Di mana ini evaluasi metode berbasis teknologi adalah proses untuk menilai keefektifan dan keberhasilan penerapan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana teknologi mendukung pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran tercapai, serta memperoleh umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Untuk selanjutnya itu ada keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kompleks secara efektif. Ini melibatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan mengambil keputusan yang baik. Yang kedua itu berpikir kritis atau critical thinking. Kemampuan untuk menghargai informasi secara objektif, menganalisis dan mengevaluasi argumen secara kritis, serta menghasilkan gagasan dan solusi yang baru dan inovatif. Yang ketiga itu ada kolaborasi atau collaboration. Kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan orang lain dari berbagai latar belakang, mampu mendengarkan, berbagi ide, dan mencapai tujuan bersama melalui kerjasama tim. Yang keempat itu ada komunikasi efektif, communication. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif melalui berbagai media dan konteks, serta mampu mendengarkan dengan baik dan merespons secara efektif. Yang kelima itu keterampilan teknologi informasi atau information technology skills. Kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan baik, dengan bijak melalui teknologi digital. Ini meliputi kemampuan mencari informasi secara efektif, mengelola data, dan menggunakan alat-alat dan aplikasi teknologi yang relevan. Selanjutnya ada keterampilan belajar aktif atau active learning. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab pribadi dalam proses belajar, mengembangkan strategi pembelajaran efektif, serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan kemajuan pengetahuan. Yang ketujuh itu ada keterampilan sosial dan emosional atau social and emotional skills. Kemampuan untuk mengelola emosi, memahami, dan menghargai perspektif orang lain,
bekerja secara efektif dalam tim, mengelola konflik, dan berkomunikasi dengan empati dan kepekaan sosial. Yang kedelapan, keterampilan kewirausahaan atau entrepreneurship. Kemampuan untuk menghasilkan ide kreatif, mengidentifikasi peluang, mengambil risiko yang terukur, berinovasi, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang kesembilan itu ada literasi media atau media literasi. Kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan media dalam berbagai format, serta memiliki pemahaman kritis tentang media dan dampaknya. Terus yang ke-10 ini terakhir, ada kemampuan belajar seumur hidup atau yang disebut lifelong learning atau kemampuan untuk terus belajar, mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dalam dunia kerja dan masyarakat. Nah, 10 ini yang dimaksud dengan 21 yang harus keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selebihnya apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.